Nama-nama pemain yang dipanggil untuk Seleknas buat timnas Valorant udah diumumin sama PBSI di sosial medianya. Tapi menurut gua, kayaknya ada cara yang lebih baik untuk menentukan pemain-pemain terbaik untuk mewakili Indonesia di SEA Games nanti. Gimana caranya? Biar gua jelasin. Jadi seperti yang kalian udah tahu ya, sudah diumumkan di sosial media PBSI pemain-pemain yang bakal dipanggil ke Seleknas. Dan harus diakui pemain-pemain yang dipanggil ini pemain-pemain bagus semua. Top tier players Indonesia. Ada dari Boom Esports, ada dari ARF, dari Hike. Pokoknya semua tim yang basically main di split 1 ini. Dan ada beberapa pemain franchise dari Indonesia yang dipanggil masuk. Dan menurut gue Agil sudah melakukan hal yang tepat. Kalau misalkan lu dikasih kesempatan untuk manggil pemain-pemain terbaik, ini adalah pemain-pemain yang sangat berhak untuk dipanggil untuk timnas. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini sebuah kewajiban atau pemain bisa menolak? Karena kalau misalkan kita lihat, dan kalian semua gue yakin tahu, ada yang namanya Ascension. Ascension ini apa? Buat kalian yang nggak tahu mungkin, adalah sebuah turnamen di mana pemenang dari turnamen Ascension tersebut itu bisa bermain di Liga Franchise. Dan Indonesia punya satu slot untuk bermain di Ascension tersebut, di mana perwakilannya bakal diambil dari split 2 nanti. Jadi sekarang lagi berjalan split 1, nanti baru masuk split 2, dan dari split 2 bakal diambil satu perwakilan untuk main di Ascension nanti. Nah, ini sangat bermasalah menurut gua. Kalau kita lihat dari caranya PBSI melihat timnas ini adalah mereka pengen nyabutin satu persatu pemain terbaik yang ada di Indonesia dari masing-masing tim untuk dijadiin satu Indonesian Super Team. Permasalahannya tidak semudah itu untuk membangun tim esports. Esports nggak bisa disamain treatmentnya sama kayak olahraga. Karena berbeda dengan olahraga konvensional, contoh sepak bola atau basket, esports ini mengandalkan komunikasi dan chemistry lebih daripada dua olahraga tersebut atau olahraga konvensional lainnya. Karena di esports, atau terutama game yang gua ngerti aja lah ya di Valorant, itu hampir setiap detik lu bakal mengandalkan komunikasi dan chemistry. Lu harus tahu temen lu mau ngapain, lu harus tahu temen lu bisa ngapain. Komunikasi, relay informasi itu sangat besar efeknya ke dalam sebuah permainan. Berbeda dengan sepak bola dan basket. Kalau gue sih nontonnya sepak bola ya, basket gue nggak bisa ngomong banyak. Sepak bola, itu lu ngomong sama satu antar pemain, paling lu cuma ngomong sama lini, misalkan lu defender, lu ngomong sama defender doang. Lu nggak ngomong langsung sama penyerang, lu nggak ngomong langsung sama midfielder. Jelas lu bakal ngomong, tapi intensitas komunikasinya gue yakin nggak sebanyak esports. Itu sebabnya juga kenapa kalau misalkan kita lihat timnas ya wajar untuk ngambil cabutan. Dan ada satu alasan lagi, di liga, baik itu Liga Inggris, Liga Italia, mau Liga Spanyol atau bahkan Liga Indonesia sendiri, itu udah nggak ada tim yang satu timnya itu isinya ya udah pemain Inggris doang, pemain Italia doang, pemain Spanyol doang. Karena gue yakin, nggak tahu ya ini cuman ngalor ngidul gue doang nih. Karena gue yakin kalau misalkan Liga Inggris itu ada semua pemainnya itu pemain Inggris doang, gue yakin Piala Dunia kayaknya nggak akan ngambil pemain cabutan. Bisa jadi ya, gue nggak tahu. Walaupun kayaknya masih bisa sih buat ngambil pemain cabutan untuk sepak bola. Karena ya udah, lu tinggal ngambil aja tim terbaik buat masuk ke Piala Dunia. Karena toh itu udah terbukti jadi tim terbaik di Liga Inggris. If it's good for English Premier League, ya it's good enough for World Cup kan harusnya. Cuman kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya kan kita ngelihat di Liga Inggris sudah pemainnya mayoritasnya bahkan udah bukan pemain Inggris gitu-gitu. Nah, di esports kan beda. Kalau kita ngelihat di Asia Tenggara sendiri aja, banyak kan tim ya isinya ya udah Filipina ya Filipina, Indonesia ya Indonesia, Singapura ya Singapura. Jarang banget yang kita lihat campur sari. Jarang banget. Paling cuman Peprex doang. Itu pun Peprex sudah main di franchise. Jadi itu sebabnya gue selalu ngira kayak kalau misalkan kita ngambil pemain cabutan, itu menurut gue kualitasnya akan kalah dengan kalau lu ngambil ya satu tim yang emang udah jadi gitu. Dan dari nama-nama yang udah dipanggil sama PBSI, ya itu udah nama-nama pemain bagus, tier 1 semua. Permasalahannya ada beberapa pemain franchise kayak Mindfreak, Forsaken, Flip Zeder, Elmimor, Teh Botol. Ini adalah pemain-pemain yang setahu gua ketika mereka udah bermain di franchise itu udah nggak bisa bermain di pertandingan di luar franchise. Jadi gue yakin harusnya mereka udah unavailable untuk pertandingan-pertandingan seperti ini. Nah, itu sebabnya menurut gue agak disayangkan. Kayak seperti yang tadi gue udah bilang, kenapa ngambil satu tim jago lebih jago daripada lu campur-campur. Satu itu chemistry. Dan dua adalah satu hal yang harus diperhatikan. Tim esports yang besar atau yang udah jago di game ini, di Valorant, itu punya akses latihan ke tim-tim tier 1.
via website namanya Prex atau apa, gue lupa namanya, atau Gengs, nggak tahu lah, yang sempat didebatin sama Saiko sama coachnya si Chat itu. Jadi website ini memperbolehkan sebuah tim tier 1 atau tim yang udah pernah menang turnamen besar lah, misalkan lu pernah menang Challengers atau lu pernah menang masuk ke Champions, lu punya akses ke situ. Dan di akses itu, lu punya akses untuk ngelawan tim-tim tier 1 kayak Zeta, DRX, EDG, PaperX, RRQ, segala macem lah. Pokoknya tim-tim terbaik di Asia Tenggara atau bahkan Eropa, kalau emang lu lagi di Eropa, lu bisa lawan. Gue ngelihat sebuah permasalahan di sini ketika kalau misalkan emang PBSI mengambil jalur untuk mengambil pemain-pemain cabutan ya. Gue nggak yakin mereka akan punya akses ini. Karena mereka akan dilihat sebagai tim baru yang nggak punya achievement. Jadi ketika mereka mau latihan, ya mereka akan latihannya di Prek itu ketemu yang tim-tim ya tier 2. Atau tim-tim yang mau ngelawan mereka. Dan gimana lu mau jago kalau lawan lu nggak jago? Gue selalu punya mindset kayak gitu kan. Jadi ini bakal sulit kalau misalkan emang diputuskannya ngambilnya pemain cabutan. Dan lagi-lagi musuh dari tim yang cabutan itu adalah chemistry dan waktu. Gimana caranya lu ngebangun chemistry di waktu yang sangat singkat? Gimana caranya lu mau mengerti apa yang coach lu mau dalam waktu yang sangat singkat? Di waktu yang bersamaan, lu akan harus juga dituntut oleh tim di mana lu bermain. Misalkan lu main di Hike atau misalkan lu main di ARF, dituntut juga untuk fokus ke Ascension. Karena kalau menurut gua pribadi ya, Ascension lebih prestis daripada SEA Games. Karena di Ascension itu bisa menjamin karir lu selama 2 tahun ke depan bahkan. Kalau lu udah masuk franchise, hidup lu udah aman, organisasi juga senang banget, juga membanggakan nama Indonesia menurut gua kalau tim Indonesia bisa menang Ascension. Jadi dari gua sendiri, gua ngelihat Ascension ini lebih prestisius. Jadi agak sulit kalau misalkan ada pemain udah gitu cabutan, mereka harus fokus ke dua sisi. Menurut gua sendiri, tapi kalau misalkan emang pemain cabutan pun, sebenarnya pemain Indonesia ini nggak buruk-buruk banget. Karena kalau kita lihat Singapura kayaknya mereka nggak ngirim kontingen. Berdasarkan artikel yang gue baca, mereka nggak ikut SEA Games Valorant itu karena mereka nggak punya tim Valorant yang kompetitif di Asia Tenggara yang berisikan 5-5-nya pemain Singapura. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi dari berdasarkan pengamatan gue, tim Singapura yang emang beneran jago ya paling cuma PaperX sama Bleed. Sisanya mereka bisa tembus ke Asia Tenggara, tapi mereka nggak pernah bisa melangkah jauh di Asia Tenggara. Dan berdasarkan artikel yang gue baca juga mereka bilang mereka memutuskan untuk nggak ikut karena waktu untuk mengadakan open qualifier untuk mewakili timnas Singapura itu nggak ada. Jadi mereka memutuskan untuk nggak ambil. Nah di Indonesia ini kan berbeda dengan Singapura. Kita punya tim-tim Indonesia yang sangat kompetitif di Asia Tenggara. Let's say Alter Ego, Boom Esports, bahkan ARF pun kelihatannya lagi naik daun banget. Hike Digital segala macam tim ini tuh lumayan kuat. Dan bisa banget bersaing di Asia Tenggara. Jadi kita bahkan bisa aja ngambil salah satu tim ini yang emang mungkin nggak fight untuk Ascension, atau mungkin tim ini memang memutuskan untuk ikut ke SEA Games. Atau ya kita bikin qualifier. Seperti yang gue udah bilang, kita bikin qualifier setelah split 2 selesai. Habis itu ya udah, yang menang bakal jadi timnas Indonesia. Malaysia juga mungkin nggak ngirim kontingen karena mereka nggak punya pemain-pemain bagus. Lawan Indonesia paling cuman ya Kamboja, Laos, Myanmar kalau mereka ngirim kontingen. Karena pemain-pemain Valorant di Asia Tenggara itu didominasi sama pemain-pemain yang kalau Singapura udah masuk franchise, kalau Indonesia emang jago banget nih. Kita punya talent pool yang banyak banget. Mentok kita lawan Vietnam harusnya. Feeling gue mentok lawan Vietnam. Cuman gue nggak tahu Vietnam tuh nanti pemilihan pemain mereka gimana. Nah pasti akan ada argumen kayak ini tuh ISF Dota bisa menang kok. Counter argumennya adalah itu off season. Semua pemain pasti pengen main buat di off season, dan itu ya udah. Gue nggak bilang lu ngambil pemain cabutan itu bakal gagal, pasti cacat. Gue nggak bilang. Ada chance untuk berhasilnya, tapi chance untuk menang dengan ngambil tim yang udah jago, yang emang udah terbukti itu lebih besar daripada lu ngambil pemain cabutan. Menurut gue. Jadi ya kalau misalkan di off season ya pemain pasti ya udahlah main aja, orang udah nggak ada turnamen besar lagi, nggak ada turnamen yang lebih besar daripada ISF waktu itu buat pemain-pemain Dota. Jadi ya mereka main-main aja. Karena ya seperti yang kita lihat mereka bisa menang. Tapi di Mobile Legends juga menang dengan satu tim yang diambil. Gue nggak tahu jadwal latihannya gimana, pelatnasnya seperti apa, dan gue nggak tahu apakah pemain-pemain yang dipanggil untuk seleknas itu punya hak untuk menolak. Karena menurut gue, sekali lagi ini menurut gue, kalau pemain tahu dia punya chance besar dan dia tahu dia jago, dia tahu timnya jago, dan dia sadar dia punya chance untuk menang di split 2 atau bahkan di Ascension League nanti, dan dia harus mengorbankan waktunya dan timnya untuk latihan SEA Games, gue nggak yakin pemain itu bakal milih SEA Games.
Karena kita juga harus mengerti pemain-pemain ini, kepentingan-kepentingan pemain ini untuk karir mereka sendiri. Karena bayangin kalau misalkan lu menang SEA Games, tapi lu mengorbankan Ascension tahun ini. Gue nggak yakin ada pemain yang berpikir seperti itu. Karena sangat-sangat disayangkan. Mereka pengen banget buat menang Ascension. Ini adalah turnamen paling prestige. Dan jalan untuk membesarkan karir mereka itu lebih besar daripada lu menang di SEA Games. Bukan berarti SEA Games nggak penting, tapi menurut gue Ascension lebih penting untuk pemain-pemain ini. Jadi menurut gue juga ya PBSI harus mengerti kalau misalkan ada pemain-pemain yang menolak untuk masuk ke Seleknas. Karena target mereka udah lebih besar. Gue nggak ngelihat kalau misalkan ada tim Indonesia menang di Ascension, itu tidak lebih membanggakan daripada Indonesia menang di SEA Games. Kalau gue bakal lebih bangga ngelihat Indonesia menang di Ascension daripada Indonesia menang di SEA Games. Itu pendapat gue. Kalian boleh tidak setuju, kalian boleh setuju, terserah. Tapi itu pendapat gue. Itu sebabnya gue sangat sarankan untuk kalau misalkan emang mau ngambil timnas, kenapa nggak ngambil hasil dari split 1 atau split 2 lah. Kalau gue punya ide tuh seperti ini. Kalau ini kan kita ngelihat PBSI punya rencana untuk ngambil pemain cabutan. Kalau pendapat gue pribadi, itu lebih bagus. Kalau misalkan ambil aja juara 2-nya split 2. Karena kan itu udah pasti nggak ada turnamen lain tuh. Setelah split 2 tuh udah kelar tuh, ya kan? Gue nggak tahu ya, ini tanggalnya SEA Games tuh kapan sih? SEA Games itu Mei, tanggal 5 sampai Mei tanggal 17. Sementara Ascension, nah ini Valorant Ascension League expected. Sayangnya Ascension League ini belum diumumin. Kelihatannya kita akan ngelihat Ascension League ini start di bulan Juli. Jadi berdasarkan yang gue baca, ekspektasinya gue nggak tahu, ini nggak resmi ya. Cuman kemungkinan ada ekspektasinya untuk start di bulan Juli. Permasalahannya mungkin bakal nabrak sama split 2. Gue nggak tahu split 2 ini gimana nanti jadinya, split 1 gimana. Tapi kan misalkan ada tim yang qualified buat Ascension League nih, terus ada timnas juga, berarti kan dia harus juggling nih antara dia timnas, antara nanti dia latihan buat Ascension League, dia harus kiri kanan. Dan ada juga skenario misalkan pemain-pemainnya semua menyanggupi panggilan Seleknas nih. Terus ternyata setelah hasil dari Seleknas itu, let's say ada 4 pemain Boom Esports sama 1 pemain Altrigo. Pasti kan kita berpikir-pikir, kenapa nggak sekalian panggil Boom Esports aja kalau kayak gitu caranya? Nah, untuk itu selalu punya ide tuh seperti ini. Kenapa nggak ngambil aja dari turnamen yang udah ada? Atau kalau mau nih, kalau emang masih pengen melakukan kualifikasi buat timnas, kenapa nggak tunggu split 2 kelar, terus lu bikin turnamen lagi untuk nyari tim mewakili timnas di SEA Games. Karena udah pasti kesaring tuh juara satunya split 2 pasti cabut ke Ascension. Sisanya kan nih masih ada nih. Masih ada 7 tim atau bahkan tim Indonesia lain yang masih mau ikut main. Pasti mereka akan ikut ke timnas karena itu udah off season. Mereka nggak ada alasan untuk nggak ikut menurut gue. Mereka pasti mau, karena ketika Ascension League udah kelok, 1 tim udah masuk ke Ascension, tim-tim ini udah nggak ada panggung buat naikin exposure, buat ngetes, buat dapetin piala lagi, dan itu ngebuat SEA Games jadi sangat prestisius untuk mereka. Kalau misalkan kita jalaninnya bareng dengan persiapan Ascension, mereka pasti kalah sama Ascension SEA Games ini, prioritas timnya. Jadi menurut gua enakan kayak gitu, karena menurut gua lebih hemat, lebih efektif. Lu nggak perlu ngadain pelatnas, menurut gue mereka bisa udah tinggal mempercayakan atau mungkin sambil inilah, kalau misalkan mempercayakan satu tim, mereka bisa sambil mantau pelatihannya gimana, karena mereka udah punya regimnya sendiri, mereka udah punya coachnya sendiri, mereka udah punya gameplay sendiri. Lu nggak perlu repot-repot bikin pelatihan segala macem, yang ujung-ujungnya juga bakal gambling kalau lu misalkan ngambil satu pemain dari masing-masing tim. Jadi kalau menurut gue sih seperti itu ya. Ya itu pendapat gue. Gue punya sudut pandang sendiri, dan ya PBSI punya sudut pandang sendiri. Kita nggak bisa maksain apa yang kita mau. Kita cuma harapkan ya yang terbaik aja. Gue sih yang masih jadi pertanyaan, apakah pemain bisa menolak? Kalau pemain wajib ikut Seleknas, nah itu baru tuh. Gue nggak tahu tuh itu ujungnya kemana tuh kalau misalkan wajib, karena gue yakin banget pemain-pemain yang punya skill dan punya hasrat untuk Ascension pasti bakal fight untuk Ascension daripada untuk SEA Games, dan gue yakin mereka nggak pengen diganggu jadwal latihannya untuk Ascension. Jadi ya kita lihat aja siapa aja yang akhirnya bakal kelok buat roster timnas dengan waktu yang sangat singkat ini ya, karena ini udah Februari, mereka Mei udah harus tanding di Kamboja. Jadi ya kita lihat aja bakal seperti apa nanti SEA Games Valorant. Gue yakin walaupun pemainnya cabutan pun harusnya masih bisa menang sih. Kalau misalkan tanpa pemain, let's say pemain-pemain tim yang rank 4 gitu ya, yang emang kelihatannya jago banget, tanpa itu pun harusnya masih bisa menang, karena paling berat lawan cuman Vietnam feeling gue.
Karena Singapura nggak ikut, Malaysia nggak ikut kayaknya paling, atau nggak Filipina. Filipina tuh harusnya lumayan kuat tuh. Cuman yang kita lihat dari Vietnam sama Filipina, apakah mereka ngambil pemain cabutan atau mereka ngambil satu roster jadi. Kalau Vietnam Filipina ngambil satu roster jadi, itu baru PR tuh. Itu baru PR. Jadi kita lihat aja kelanjutannya seperti apa, tahap pemilihan pemain untuk timnasnya, siapa aja yang bakal dipanggil. Gue udah menyuarakan pendapat gue. Gue nggak pernah maksa untuk pendapat gue dijadikan tumpuan utama yang paling benar. Cuman gue punya pendapat yang berbeda. Dan menurut gue perbedaan pendapat itu tidak apa-apa kan di negara demokrasi seperti ini. Jadi ya kita lihat aja kelanjutannya seperti apa timnas Indonesia untuk Valorant SEA Games. Sampai ketemu di episode Sontalk selanjutnya. Bye. Iya.